kalau kita kenalan kan mungkin bisa sapa-sapa ya di jalan ya. Jadi kita tambah relasi, tambah silaturahmi juga, tambah rezeki juga gitu. Kenalkan, nama saya Dr. Iver Selvia. Saya 27 tahun. Saya pendidikannya di S1 saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian yang S2-nya saya di Ilmu Hukum Kesehatan Universitas 11 Maret. Saat ini saya bekerja di pertama, saya di Rumah Sakit Angkatan Laut sebagai tempat kerja utama. Kemudian saya juga ada di Balai Pengobatan Ibu Harto di Vaskes depannya Angkatan Laut. Dan yang terakhir saya di laboratorium dan lab milik Joy. Oke, kita mulai dari ini kan temanya adalah saya di tengah aja kali ya. Ini kan temanya mengenai pola kesehatan lah di dunia kerja seperti itu. Tapi kita harus bedah dulu nih terminologi dari pola dan juga sehat. Pola itu kan suatu keteraturan ya. Jadi ada sesuatu ide, gagasan atau benda yang dia teratur. Begitu. Jadi bukan cuma satu komponen yang terjadi jebret kejadian satu kali. Tidak, itu namanya bukan pola. Itu namanya kebetulan. Kalau pola dia sudah terjadi beraturan, teratur. Ada kata teratur di situ. Makanya dia bisa disebut dengan pola. Sedangkan sehat di sini saya mengutip dari WHO atau Badan Kesehatan Internasional, bahwa sehat itu adalah kondisi di mana kita sehat secara fisik, mental, sosial, dan kita tidak ada suatu penyakit apapun. Jadi di sini jelas bahwa definisi sehat itu bukan cuma sehat secara fisik, bukan cuma kita saya lagi nggak minum obat nih, saya nggak demam, saya nggak batuk, udah saya sehat. Tidak. Tapi dari WHO sehat itu lebih kompleks, yaitu ada mental dan juga ada sosial yang juga harus kita perhatikan. Nah, nanti pada pembahasan saya pada kali ini saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara fisik, mental sedikit lah, sama ada dari segi sosial juga, karena ketiga itu adalah hal yang membangun manusia seutuhnya. Karena kita kan bukan robot ya, yang fisiknya oke, tidak, kita juga punya mental, kita juga punya perasaan yang harus juga kita asah, kita bangun supaya juga sehat dari dalam juga. Gitu. Oke. Ada 6 poin utama yang akan saya bahas pada kali ini, yang saya harapkan saya kemas baik-baik supaya 6 materi ini gampang diaplikasikan, gampang dimengerti, dan applicable juga bagi tenaga nakes, non nakes, dan juga para medis. Seperti itu. Singkat saja, saya masuk dari yang pertama. Ini langsung agak berat ya, yaitu hindari obesitas. Ini yang perlu saya luruskan adalah bukan menghindari orang obesitas ya, tidak, itu bukan, jangan kita hindari. Yang kita hindari adalah perilaku yang buat kita menjadi obesitas, begitu. Kemudian ada juga nih rutin aktivitas fisik, nanti kita bedah. Kemudian ada isi piringku. Mungkin kalau kelahiran 80-90-an kita masih masih tahunnya itu 4 sehat 5 sempurna. Itu kan jargon lama banget tuh, tahun 1952. Kata tuh udah kuno, udah nggak relevan, udah nggak dipakai, itu udah jadul. Jadi kalau kita 2023 kita masih bilang 4 sehat 5 sempurna, kita udah jauh banget itu, kita udah tinggalkan banget, itu udah lama, udah basi. Gitu ya. Sekarang kita ganti dengan isi piringku. Nah, isi piringku ini apa? Nanti kita bahas. Kemudian ada pembatasan konsumsi gula dan juga garam. Kenapa ini saya angkat? Meskipun kedengarannya sepele ya, karena kita hidup di zaman yang sedikit-sedikit itu junk food, di mana bahan utama junk food itu ya gula garam itu. Dia memberi cita rasa, dia bikin makanan yang asalnya cuma ayam dan tepung ini jadi enak ya, gula garamnya itu gitu loh. Makanya dan padahal gula garam itu kita perlukan, tapi kalau dalam jumlah yang tidak terukur itu bisa jadi penyakit buat kita. Kita kadang nggak nyangka kan, kita mikirnya wah asap rokok, wah gini, kata gula dan garam pun itu juga ngaruh. Ternyata kalau kita tidak tahu. Kemudian ada high quality sleep. Sebenarnya high quality sleep ini bukan cuma tidurnya, tapi juga frekuensi istirahatnya, gitu ya. Yang terakhir adalah having a healthy social life. Itu tadi saya maksudkan bahwa untuk membentuk satu manusia seutuhnya, karena kita bukan robot, kita punya jiwa, raga, roh, jadi itu juga harus kita asah, begitu ya. Jadi nanti akan kita bahas terakhir. Oke, kita masuk di yang pertama, yaitu hindari obesitas. Ya, bukan menghindari orang obesitas, itu berbeda. Gitu. Nah, untuk menghindari obesitas, caranya itu sangat gampang. Kenapa gampang? Karena satu, bisa dilakukan oleh tenaga non nakes. Kemudian yang kedua, alat ukurnya sangat sederhana. Yang ketiga, bisa diukur dimanapun, kapanpun, detik ini juga bisa. Gitu. Ini kan kita semua orang kerja nih, orang ini ya, pasti punya smartphone lah ya. Minimal punya smartphone kan. Minimal kalkulator bisa kan.
Nah, kita bisa sangat gampang sekali mengukur yang namanya IMT. Jadi untuk tahu kita ini obes atau tidak, bukan kita ngaca nih, saya ngaca, aduh saya gemukan ya, aduh kok saya makin gede ya, enggak. Kalau kita pakai aturan begitu, kita nggak terukur, karena perasaan kamu dan perasaan saya berbeda. Bagi kamu gemuk, tapi bagi saya kamu nggak gemuk. Nah, untuk merangkum semua itu, kita butuh satu patokan yang bisa dipakai universal, yaitu IMT ini, begitu. Nah, kalau IMT ini yang saya pakai adalah IMT untuk golongan orang Asia, termasuk adalah Indonesia. Jadi kita udah nggak boleh pakai perasaan nih ngomong gemuk nggak gemuk, jangan pakai perasaan ya, tapi pakai hitung-hitungan. Nah, cara mengukurnya IMT ini gampang banget. Kita cuma modal berat badan dan tinggi badan sama tinggi badan gitu. Jadi ini kalau untuk berat badan kita bisa ukur. Misal saya 62, tingginya berapa? 170. Jadi 62 dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Jadi misalnya, nah kalau saya kemarin hitung-hitung saya masih sekitar 21. Kalau 21 berarti saya masuk ke range normal gitu. Jadi apa namanya, rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak semua, ini gampang banget bisa diukur. Dan harus, kalau ini kan angkanya kalau tidak dihafal boleh difoto, boleh juga cari di internet. Cuma kalau saran saya, kalau mau cari IMT usahakan cari yang untuk Asia, jangan cari yang untuk Amerika karena akan berbeda. Amerika sama Asia nanti pengukurannya akan beda, jadi carilah yang untuk Asia. Ini yang saya pakai adalah yang dipakai oleh Kemenkes. Jadi ini kalau mau foto monggo silahkan. Ini bisa banget dipakai untuk mengukur. Jadi kita sudah tidak pakai perasaan lagi untuk bilang orang obes ke obes gitu ya. Kemudian ada juga ini pengukuran yang juga relevan, yaitu dengan mengukur lingkar perut. Ini gampang banget, gampang. Kita cuma butuh mitela atau pita ukur. Pita ukur itu gak mahal loh. Pita ukur itu cuma pita ukur penjahit itu loh yang 3 ribuan. Itu top. Yang penting syaratnya adalah pita ukurnya tidak boleh elastis, harus kaku, harus rigid, angkanya jelas. Itu gampang banget. Jadi cara mengukurnya itu cuma kita posisinya berdiri, kaki sejajar dengan bahu, pakai pita ukur, lingkarkan di sekitar pusat, rata. Udah, gitu doang. Nah, untuk patokannya di sini untuk laki-laki adalah tidak lebih dari 90, sedangkan untuk perempuan tidak lebih dari 80. Nah, kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Karena untuk laki-laki dan perempuan di atas 30 tahun, distribusi lemaknya berbeda. Kalau laki-laki, distribusi semakin bertambahnya usia, distribusi lemaknya akan semakin banyak di perut. Makanya dia punya kurva untuk lingkar perutnya lebih banyak dibanding perempuan. Sedangkan pada wanita dewasa, nanti kalau dia usia dari 30 tahun, sudah hamil, melahirkan dan sebagainya, distribusi lemaknya akan lebih banyak tersimpan di paha dan juga di bokong, sehingga memang kurvanya dia lebih rendah daripada laki-laki. Ini semua ada alasannya kenapa seperti ini, gitu ya. Ini boleh banget difoto, nanti boleh pulang langsung dipraktekkan. Atau kalau mau penasaran diukur sekarang, monggo, gitu ya. Gampang ya, udah nggak pakai perasaan ya. Oke. Next. Kemudian yang kedua adalah rutin aktivitas fisik. Nah, rutin aktivitas fisik di sini, kalau dari Kemenkes itu ada aturannya. Jadi rutin aktivitas fisik itu ada istilahnya tuh ini, BBTT, benar, baik, terukur, dan juga teratur. Jadi kalau untuk ini kan saya bacakan ya. Jadi, nah kalau untuk ini bertambahnya lama olahraga tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang olahraga dengan waktu singkat. 30-60 menit per kali perlatihan, kemudian hindari overuse injury atau cedera, kemudian harus diselingi dengan waktu istirahat supaya tubuh bisa ada kesempatan untuk recovery, kemudian perhatikan tingkat kemampuan 3-5 kali per minggu. Ini kalau saya lakukan, kalau BBTT tadi, yang pertama benar itu adalah kita harus sesuaikan kemampuan kita dengan jenis olahraga kita. Kalau memang kita ada riwayat pernah jatuh, pernah operasi, ya kita jangan olahraga yang terlalu high impact, yang aerobik santai aja, okay. Jangan dipaksakan, jangan kita ngukur dan orang yang atlet gitu ya. Kemudian kemudian baik, kemudian yang benar. Benar itu adalah benar secara step-stepnya. Jadi jangan langsung yang ke intinya, ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Jadi benar. Kemudian terukur. Terukur itu artinya dia ada waktunya. Jadi tidak satu kali tok saya olahraga 2 jam, tapi 2 kali seminggu. Enggak, itu enggak kayak gitu. Jadi harus terukur itu adalah dia 3-5 kali seminggu dengan durasi 30-60 menit per kali per sesi.
gitu ya. Kemudian terakhir adalah teratur tadi dia masuk juga dengan yang teratur tadi, dia harus ada teraturnya. Percuma kita olahraga 3 jam tapi cuma sekali sebulan ya untuk apa? Yang ada malah kita overuse, kita capek, nah tipes deh gitu ya. Oke, terus nah kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk slogan jadul 4 sehat 5 sempurna yang dikenakan tahun 1952 itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan iptek. Jadi kalau misalnya kita orang dewasa terus kita masih mau pakai ukuran, nah saya makan nasi, sayur, ikan, telur, susu dan sebagainya, saya apa sudah sehat. Tidak, itu udah jadul, kita udah nggak pakai itu ya. Rekan-rekan semua, kita sudah pakai Permenkes yang terbaru, yaitu Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang konsep pedoman gizi seimbang, di mana dalam konsep pedoman gizi seimbang ini, kalau saya pecah lagi, kalau di Permenkes itu dalam aturannya itu dibagi juga jadi 4. Yang pertama adalah mengkonsumsi keanekaragaman pangan. Dalam arti keanekaragaman pangan adalah makanan yang kita konsumsi itu tidak cuma satu jenis aja. Kita ini kan ada karbohidratnya macam-macam, ada jagung, kentang, kemudian juga ada nasi. Jadi slogan nasi dulu makan kalau bukan nasi itu sebenarnya agak tidak relevan dengan kita. Kenapa? Kita punya sumber karbohidrat sangat banyak di Indonesia, apalagi di Papua. Ada singkong, betatas, ada papeda, itu juga bisa menggantikan. Jadi jangan patokan di nasi, itu udah jadul gitu ya. Kemudian ada memperlakukan perilaku hidup bersih, yaitu dengan mencuci tangan. Kemudian melakukan aktivitas fisik, tadi sudah kita bahas. Yang terakhir adalah memantau dan memperhatikan berat badan normal. Itu tadi poin pertama juga sudah kita bahas. Nah, kalau untuk yang terbaru tadi sudah saya katakan bahwa kita sudah nggak pakai nih 4 sehat 5 sempurna. Itu udah jadul, ajaran lama, itu zaman 80-an, 90-an. Nah, kita sekarang pakai dengan isi piringku. Nah, di dalam isi piringku ini jelas ya. Jadi kita bagi menjadi 2. Jadi yang pertama itu 1/3 dari setengah piring itu adalah lauk. Lauk ini boleh monggo, mau apa, mau ayam boleh, mau ikan boleh, terserah gitu ya. Boleh nabati, boleh hewani, monggo. Kemudian yang 2/3 dari setengah piring itu baru makanan pokok. Nah, kita sebut dengan makanan pokok di sini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Boleh singkong, boleh betatas, betatas itu dihitungnya sebagai karbohidrat ya, bukan sebagai sayur. Nanti jangan sampai nanti masuknya di sini nih, betatas nih. Oh, masuknya ke dalam sayur. Gitu enggak. Kalau betatas itu masuknya ke dalam makanan pokok. Gitu ya. Dia masuk ke 2/3 dari setengah isi piring. Selanjutnya dari 1/3 di sisi piring satunya itu harusnya diisi dengan buah-buahan. Gitu. Buah-buahan di sini juga bukan berarti kita makan buah yang banyak mengandung kalori itu buah apa ya? Yang banyak gulanya kayak semacam umbi-umbian yang ada buahnya gitu loh, yang manis itu tuh tetap masuknya ke dalam karbohidrat. Tapi kalau untuk buah yang di sini yang dimaksud adalah buah yang kaya dengan serat. Oke, di sini. Kemudian nah 2/3 piring terakhir ini adalah baru diisi dengan sayur-sayuran gitu. Sayuran sini utamakan yang berwarna hijau sama yang ada mengandung beta karotin atau berwarna orange. Termasuk diantaranya adalah tomat, kemudian juga ada wortel dan lain sebagainya. Jadi sudah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi susu itu udah nggak masuk ke dalam pedoman gizi seimbang oleh Kemenkes lagi gitu. Oke, kemudian masuk ke di sini pembatasan konsumsi garam dan juga gula. Karena saya juga agak suka asin, tapi karena saya tahu tidak boleh, jadi saya juga berusaha mengangkat ini dan saya menginfluence teman-teman saya, terutama orang tua saya juga, untuk selalu banget untuk konsumsi yang namanya garam dan gula dalam range yang normal. Karena kita sering miss, kita karena tidak mengukur konsumsi gula kita berapa, konsumsi garam kita berapa. Karena terus terang untuk gula dan garam ini siapa sih yang mau nimbang gitu ya? Oh, saya mau nimbang nih, saya sudah konsumsi sudah berapa gram kayak gitu. Itu emang nggak susah, tapi memang harus kita biasakan. Paling tidak kalau kita makan kemasan harus dilihat berapa miligram yang ada dalam satu sajian kemasan kayak gitu. Kita bedah yang pertama dulu. Ini kenapa garam itu harus dikurangi? Karena dia akan meningkatkan tekanan darah dan juga risiko stroke. Karena kalau ada peningkatan kadar garam, baik itu natrium maupun sodium, dia akan mengikat air. Jadi air itu yang di dalam sel, dia akan terikat ke pembuluh darah. Ketika airnya tambah banyak, bayangkan aja,
kapasitas selangnya cuma segini, airnya makin banyak, otomatis apa? Pompanya kan harus bekerja makin keras kan. Nah, nanti kompensasinya adalah tekanan darah kita makin naik, begitu. Kalau tekanan darah kita naik, nah kalau kita sampai di otak, kan pembuluh di otak itu kan kecil-kecil banget tuh, kapiler, tipis, kayak benang itu loh. Jadi jangan bayangkan pembuluh di otak tuh segede-gede ini, tidak. Dia kalau sampai ke otak itu udah kayak benang, tipis banget. Bayangkan kalau dengan diameter benang yang setipis itu, dia dipompa dengan dipompa dengan tekanan darah yang kencang banget, ini bisa menyebabkan stroke tiba-tiba. Karena saya kerja di IGD, saya beberapa kali menghadapi puluhan orang stroke, jadi aduh itu kalau dia stroke-nya karena ischemic, oke, masih nggak apa, dia peluang hidupnya masih bagus lah. Tapi kalau dia karena pendarahan, yang karena tekanan darah begini, itu dia mobilitasnya sangat tinggi sekali ya, di atas 50%. Jadi tolong betul-betul, padahal itu dari kebiasaan aja nih, kebiasaan yang kita anggap alah cuma garam. Tapi ternyata efeknya jangka panjangnya bisa jadi kayak gitu. Kemudian dia juga mengganggu fungsi ginjal. Semakin banyak garam yang ada dalam darah akan semakin memberatkan fungsi ginjal, karena kan fungsi ginjal itu kan dia untuk memfiltrasi ya, salah satunya adalah menyerap kembali natrium yang ada dalam darah. Ketika kebanyakan, otomatis dia akan overuse gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dia membuat penipisan massa tulang. Jadi yang bikin penipisan itu karena natrium yang ada dalam garam itu dia saling berkompetensi dengan kalsium yang ada dalam tulang. Jadi kalau natrium makin banyak, otomatis kalsiumnya itu akan keluar lewat urin atau kalsiuri. Jadi otomatis gimana ya? Kalsium itu akan ngalah, dia keluar lewat urin, jadi dia akan mengalami penipisan atau pengikisan kalsium pada tulang yang mengakibatkan lama-kelamaan si tulang ini jadi densitasnya atau keberatannya berkurang begitu. Lama-kelamaan kalau dia semakin lama tipis, dia semakin rentan, itu bisa menuju terjadinya osteoporosis begitu. Itu ya. Dan ini yang tadi saya bilang untuk batasan garam adalah kalau untuk normalnya batasannya adalah 200 mg natrium sodium atau 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh gitu. Nah, kemudian akan susahnya kita nih kalau kita makannya junk food, ayam-ayaman itu kan kita nggak bisa mengukur ya gulanya seberapa. Nah, ini mungkin kita bisa pampa untuk masak sendiri di rumah, atau mungkin kita memilih makanan yang tidak terlalu banyak garamnya kayak gitu. Kemudian untuk sugar atau gula di sini, nah gula itu dia dapat meningkatkan resistensi insulin. Jadi maksudnya resistensi insulin itu adalah gini loh. Kita kan ada insulin nih, dia fungsinya untuk apa? Untuk kalau ada gula dia mengaktifkan supaya sel ini bisa cocok sama insulin supaya gulanya terpakai. Nah, dengan adanya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, kita punya insulin yang harusnya dia match, dia ketemu dengan sel kita, dia harusnya ketemu nih, ibaratnya dia duduk di kursinya gitu ya, dia kayak gembok, jadi dia bisa ketemu ini ya. Tapi kalau dengan kita semakin sering mengkonsumsi gula, dia sudah tidak seperti gembok dan kunci lagi, dia sudah tumpul, jadi dia tidak mengenali. Paham kan maksudnya? Jadi harusnya nih insulin saya bisa ketemu sama sel saya, jadi dia ketemu, bisa saling cocok. Jadi gula yang dalam darah ini bisa dipakai, dibakar di dalam sel saya. Tapi karena saya kebanyakan konsumsi gula, saya punya sel ini dia tidak sensitif terhadap insulin saya sendiri, sehingga mengakibatkan saya bisa menjadi diabetes, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah risiko karies gigi. Nah, gula itu dia bisa mengikis lapisan dentin yang ada pada gigi. Lapisan dentin itu adalah lapisan yang ada pada mahkota gigi. Jadi kalau dia sudah terkikis, dia punya mahkota giginya itu meskipun tidak kelihatan, meskipun tidak bolong, itu sudah bisa bikin giginya jadi lebih sensitif, jadi kayak ngilu. Gitu. Itu sebenarnya sudah ada kerusakan pada lapisan dentin di mahkota gigi. Begitu. Ya itu dari karena apa ya? Karena gula. Gula itu kalau kita diamkan, dia bisa lama-kelamaan dia akan bersifat sebagai asam. Asam itu dia akan mengikis lapisan dentinnya tadi. Begitu. Kemudian ini berikutnya adalah memperlama proses inflamasi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirinya sendiri atau keluarganya yang mungkin punya penyakit luka atau misalnya ada peradangan, ada sakit, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok lama ya sembuhnya? Kita harus juga koreksi apakah selama sakit itu terlalu banyak mengkonsumsi gula atau tidak. Begitu. Karena gula itu dia memang akan memperlama peradangan, sehingga teman-teman semua kalau misalnya ada luka atau sama luka terbuka, tolong betul-betul batasi konsumsi garam. Sering saya edukasi pasien-pasien saya,
baik di IGD maupun di FKTP, bahwa memang kalau pas lagi sakit terutama anak-anak ya, kenapa kita sering larang jangan manis? Itu sebenarnya ada alasannya loh, gitu loh. Karena polisi kan kalau dia batuk, kan ada peradangan, apalagi dia ada nyeri menelan, dia minum yang manis itu dia membawa proses peradangan. Jadi saat itu tuh dia semakin dalam kondisi radang terus-terusan, begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, tolong agak dibatasi gula garamnya, kecuali atas indikasi dokter harus ibu nanti minum yang manis ya, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi dokter, tolong agak dikurangi manis-manisnya dan lihat nanti perubahannya seperti apa, gitu ya. Kemudian ini untuk yang batas aman, jadi untuk gula itu adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Nah, berikutnya adalah high quality sleep. Sering kita pasti datang ke saya dengan keluhan badannya pegal-pegal, gak enak badan, curiganya dia malaria. Tapi waktu saya cek memang karena negatif dan tidak mengarah ke malaria sebenarnya, cuma klinis yang dia sampaikan itu mengarah ke sebenarnya dia kurang istirahat karena dia bilang dia baru tidur jam 10 malam, jam 10 malam baru bisa lelap jam 1. Jadi memang high quality sleep ini adalah salah satu dari media penyembuhan juga sih, gitu. Karena dengan tidur yang bagus, dia sebelum obat itu kalau kita perbaiki tidur kita, hampir 40% kita punya penyakit itu bisa sembuh dengan tidur yang berkualitas, selama bukan penyakit kronis ya. Kayak gitu. Jadi usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya supaya alarm tubuh kita dia sudah tersetting dengan bagus, tidak kacau. Ibaratnya kalau mesin settingannya mulus kan, settingannya lancar kan bagus tuh. Tapi kalau misalnya kita settingannya macam-macam, nanti mau diganti bangun jam segini, pakai jam segini, tidak teratur, otomatis juga dia akan soak. Begitulah juga dengan tubuh kita. Jadi tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya. Kemudian tidak makan berat 2 jam sebelum tidur karena akan memicu GERD dan juga tadi kegemukan. Ini adalah hal yang sangat harus bisa kita hindari, kegemukan. Nah, kenapa kalau kita makan kalau dia sudah waktu istirahat, misal sudah di jam 10 malam, kita lagi tidak kerja malam, ya sebaiknya dihindari supaya tidak merusak jam tidur kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah siapkan gawai 1 jam sebelum tidur karena supaya melatih mata kita tidak terlalu, karena kalau kita terlalu sering melihat gadget sebelum tidur, mata kita akan bisa untuk berpikir terus gitu. Oh ini saya ingat saya lihat postingan si ini, oh bahkan kemarin dia nggak kayak gini ya, loh bukannya kemarin dia kayak gini lah. Jadi cuma lihat satu postingan aja bisa merambat kemana-mana, bisa searching ini, searching itu, jadi kerja terus gitu loh. Jadi otak kita akan mengikuti mata kita, sepanjang dia melihat itu akan dia bekerja, dia lihat lagi kesini dia kerja lagi kesini dia kerja lagi segini. Dengan meminimalisirkan gawai atau handphone sebelum tidur, kita juga bantu untuk mengistirahatkan otak kita supaya lebih cepat terlelap begitu. Kemudian yang terakhir adalah having a healthy social life. Nah, kenapa ini penting? Karena manusia itu kan memang makhluk sosial. Oke, kita semua sudah tahu. Nah, kenapa kita makhluk sosial? Supaya apa? Kalau misalnya kita ada masalah gitu ya, itu kita bisa ada tempat untuk cerita gitu. Kenapa penting banget? Saya ngerti banget mungkin ada sebagai orang yang saya lebih senang memendam perasaan saya sendiri, saya lebih senang untuk tidak menceritakan masalah saya. It's okay. Cuma setidaknya kita tetap butuh 1-2 orang terpercaya untuk menceritakan beban kita. Kenapa? Karena suicidal atau kasus bunuh diri itu sebagian besar adalah karena orang-orang tidak bisa mengekspresikan perasaan dia. Dia tidak punya tempat di mana dia harus mengekspresikan perasaan dia, atau tempat di mana dia mengekspresikan perasaan dia tidak bisa menampung atau menerima keluhan-keluhan dia gitu. Jadi idealnya kalau kita sudah usia segini ya harusnya kita sudah punya circle tertentu ya yang memang cocok dengan diri kita. Pertahankan circle kita itu, jangan jadi orang yang ansos. Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk sendiri-sendiri terus, nanti kalau kita ke depannya kita bakal susah sendiri. Karena saya pun pernah mengalami kayak gitu. Oh saya bisa apa sendiri, tapi sebenarnya kita juga tetap butuh orang lain. Mungkin bukan dalam bentuk uang, mungkin bukan dalam bentuk tenaga, tapi kita butuh orang untuk berbagi. Setidaknya untuk berbagi kebahagiaan kita, untuk berbagi kesedihan kita, untuk berbagi kesedihan kita, seperti itu. Gitu ya. Kemudian dengan mempunyai social life yang sehat, kita juga bisa menurunkan level of cortisol. Cortisol itu adalah hormon yang dia memicu stres. Biasanya pada malam hari dia akan meningkat. Nah, kalau kita semakin banyak berinteraksi dengan orang, dengan lingkungan yang sehat, hormon cortisol ini akan cenderung turun. Begitu. Kemudian lebih resilient menghadapi situasi tertentu. Resilient itu artinya dia lebih mudah bertahan.
Kenapa? Karena ketika dia curhat ke orang lain, dia cerita, dia berbagi dengan sahabatnya, kita jadi punya pandangan nih bahwa oh pandangan saya bisa jadi keliru. Oh saya cerita sama si A kasih pandangan begini. Oh berarti paradigma saya sama ini ternyata di mata orang beda loh. Saya cerita ke B, oh ternyata beda loh. Jadi kita punya beberapa sampel. Oh kok ternyata dari pandangan si A, saya nggak kayak gini, dari pandangan si B, saya nggak kayak gini. Jadi kita punya beberapa sampel bahwa oh memang sebaiknya saya seperti ini, begitu. Jadi tapi pilih-pilihlah lingkungan yang baik ya, yang sejalan atau setipe dengan diri kita. Kalau kita memang tipenya suka hangout ya sudah, jadi yang suka hangout juga. Kita tipenya yang suka ngumpul se inner confident aja ya sudah, carilah seperti carilah sesuai dengan kepribadian kita begitu. Kemudian meningkatkan self esteem dan juga empati. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagai makhluk sosial kita juga butuh dukungan, butuh dong. Semandiri kita juga butuh dukungan dong. Paling tidak kita lagi merasa down, ada yang menyemangati kita. Nah kalau kita masa ada yang membackup kita di belakang, ada teman kita yang bisa membantu kita, ada yang yang bisa membackup kalau misalnya kita ada masalah. Misalnya masalah itu seperti masalah pribadi ya, ada yang bisa tempat cerita, kita jadi lebih percaya diri loh. Kita lagi jadi lebih merasa bahwa oh saya nggak sendiri loh, oh ada orang loh yang masih mau backup saya di belakang, oh ada orang loh yang masih mau dengar saya. Begitu. Jadi kita tidak gampang mengambil keputusan instan, seperti misalnya menyakiti diri sendiri, apalagi sampai bunuh diri lah, seperti itu. Begitu sih. Oke. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya